Kemudian di sini para ulama menyebutkan setelah menyelesaikan pembahasan mengenai sholat berjamaah, biasanya para ulama ini menjelaskan tentang bagaimana mengurus jenazah. Bagaimana mengurus jenazah. Jadi kewajiban kita orang yang hidup terkait orang yang meninggal, apabila orang ini adalah golongan umat Islam, ya, maka ada 4, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifai. Jadi kewajiban komunitas. Jika dikerjakan oleh sebagian kelompok dalam umat Islam, maka gugur kewajiban umat Islam yang lain. Jadi kalau ada orang dari golongan umat Islam atau bahkan bayi yang lahir dari kedua orang tuanya yang muslim, lahir bukan lahir yang orok gitu ya, yang satu botol atau satu genggam gitu, sudah kelihatan bentuk manusianya, lahir 1 jam kemudian mati, lahir dalam keadaan hidup kemudian mati, maka itu kewajibannya juga 4. Kewajibannya juga 4. Jadi dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Seperti itu. Bagaimana dengan orang yang kafir? Bagaimana dengan orang yang kafir? Apa kewajiban kita? Apakah ada kewajiban bagi kita atau tidak ada? Dilihat orang kafirnya ini kafir yang bagaimana? Kalau dia kafir harbi, ya, kafir harbi ini orang-orang kafir yang memerangi kita, maka tidak ada kewajiban. Apabila kita umpamanya menemukan orang kafir harbi yang memerangi kita, mati gitu, sudah dibiarkan gitu, tidak berdosa. Atau kalau kafir harbi. Bagaimana dengan kafir zimmi? Jadi tadi ada 2, yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang-orang kafir yang hidup di negara Islam, yang mereka tunduk dengan peraturan dan syariat Islam. Dan mereka ini punya kewajiban untuk membayar jizyah. Jizyah ini bukan pajak ya, lain. Kalau pajak itu kan ya negara narik orang Islam dan orang selain Islam kan, lain ini. Nah, itu orang kafir zimmi. Lah, orang ini yang kafir zimmi ini kalau dia meninggal dan tidak ada ahli agamanya yang mengurus dia, maka kewajiban orang Islam untuk mengurusnya. Saya ulang, orang kafir zimmi ini apabila meninggal dan keluarganya atau orang-orang yang seagama dengan dia ini tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka menjadi tanggungan kita umat Islam. Tapi yaitu tidak boleh disolati karena dia orang kafir. Dimakamkan, tetapi tidak dimakamkan di pemakaman orang Islam karena dia bukan orang Islam. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada janin yang dilahirkan, sudah kelihatan bentuk manusianya, tetapi meninggal dalam kondisi lahir dalam kondisi mati. Jadi lahir itu sudah mati, nggak gerak-gerak, nggak bunyi suara. Ini bagaimana ini? Bayi sudah kelihatan bentuk manusianya, bayi kelihatan bayi, tapi lahir tanpa muncul tidak muncul tanda-tanda kehidupan. Jadi nggak gerak-gerak, nggak bunyi juga, nggak nangis. Ini bagaimana? Maka di sini hanya wajib 3 perkara. Apa saja itu? Dimandikan, kemudian dikafani, dan dikuburkan. Saya ulang, kalau ada bayi lahir, ya sudah berbentuk manusia, bentuk boneka manusia, anak bayi kayak itu, tapi tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada tanda kehidupan, tidak bunyi nangis, juga tidak ada gerakan tanda-tanda hidup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pokoknya. Maka di sini kewajiban kita yang hidup adalah hanya 3: memandikan, mengkafan, dan menguburkan tanpa menyolati. Bagaimana kalau seandainya seorang perempuan melahirkan atau keguguran, ternyata yang keluar ini katakan seonggok daging atau botol atau apalah, jadi nggak kelihatan bentuk manusianya, bentuk segumpal daging misalnya, sekerat daging. Bagaimana ini? Maka di sini disunnahkan untuk dibungkus kemudian dikubur. Sunnah hukumnya, tapi tidak wajib. Nah, itu perincian terkait orang yang meninggal. Seperti itu. Terus ada ketentuan lain juga, yaitu orang Islam yang mati di medan perang.
Saya ulang, orang Islam yang mati di medan perang karena memang dia ikut perang. Ya. Baik dia mati karena kena senjata musuh atau kena senjatanya sendiri. Misalnya menyabetkan pedang tapi kena sendiri umpamanya. Atau ketendang misalnya kudanya temannya sendiri, atau kesabet senjatanya temannya sendiri. Ini berarti mati di medan perang. Orang Islam yang seperti ini, yang memerangi orang-orang kafir, meninggal seperti ini, maka kewajibannya adalah satu, dikafani dengan pakaiannya saja. Kemudian ya, dikafani dengan pakaiannya, kemudian dikuburkan tanpa dimandikan dan juga tanpa disolati. Jadi orang yang mati di medan perang seperti ini itu hanya dikafani dengan pakaiannya saja. Kemudian setelahnya dikuburkan ya, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Supaya apa? Supaya nanti menjadi saksi pada hari kiamat pada saat dibangkitkan bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi jihad fisabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketentuan yang berlaku. Sekarang kita akan memerinci 4 kewajiban tadi. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan ini minimalnya, ini kita bahas yang minimal, yang wajibnya. Kalau mau nambah ya silahkan. Minimalnya adalah dihilangkan najis-najis yang melekat atau yang ada pada tubuh mayit, pada tubuh jenazah. Jadi kalau kotor atau kalau seandainya kecelakaan ada darahnya, itu dibersihkan. Najis-najisnya dibersihkan. Kalau memang ada pada tubuhnya. Kemudian setelahnya meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa kulit ataupun berupa rambut, ya, sekali basuhan. Lah itu sudah cukup. Kewajiban memandikan kita gugur. Tapi kalau mau sempurna, dikasih daun bidara, dikasih pewangi atau dibilas beberapa kali, monggo silahkan. Tapi kewajibannya, minimal kewajiban yang harus dikerjakan adalah satu, menghilangkan najis yang melekat atau yang ada pada badannya. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, baik yang kulit ataupun yang rambut yang berbulu, sekali basuh. Itu sudah cukup. Tentunya dengan air yang suci mensucikan. Bukan dengan air yang najis, bukan dengan air yang mustakmal, ya, tapi dengan air yang suci mensucikan. Itu kewajiban memandikan, minimalnya seperti itu. Bagaimana dengan kewajiban mengkafani? Kewajiban mengkafani minimalnya adalah kain yang menutupi seluruh anggota badan. Jadi minimal mengkafani adalah dengan menggunakan kain yang menutupi seluruh anggota badan. Minimalnya seperti itu. Kalau seandainya orangnya ini punya tinggalan, jadi dia hartanya ada gitu, dan masih cukup kalau seandainya digunakan membeli kain kafan, jadi hutangnya sudah dilunasi, wasiat-wasiatnya sudah dilaksanakan, ya, tanggungan-tanggungan dia sudah dipenuhi, dan ternyata uangnya masih sisa, hartanya masih sisa, cukup untuk dibelikan kain kafan, maka di sini dikafani dengan tiga lapis. Tapi kalau seandainya tidak cukup, maka ya sudah, minimalnya adalah 1 lapis kain yang menutupi seluruh anggota badan. Dan apabila mayit ini berwasiat, Bu, nanti kalau bapak meninggal, saya minta dikafani dengan 1 lapis saja, tidak usah 3 lapis. Ya berarti harus dilaksanakan. Dilaksanakan seperti itu. Kalau memang dia berwasiat untuk nanti pada saat meninggal dikafani dengan 1 lapis kain. Itu minimalnya mengkafani, laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau sunnah, laki-laki 3 lapis. Kalau perempuan, ya berarti ini ada kerudungnya, khimar. Kemudian ini yang menutupi bagian badan tengah ini. Kemudian sarung. Kemudian setelahnya 2 lapis. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki seperti ini. Terus sholat jenazah. Nah ini penting ini. Sebagian orang itu pahamnya bahwa sholat jenazah ini hanya bagi laki-laki. Enggak. Sholat jenazah ini juga bagi perempuan. Artinya tidak apa-apa kalau perempuan itu ikut melaksanakan sholat jenazah. Bisa. Bukan hanya laki-laki. Tidak ada syarat bahwasanya yang melaksanakan sholat jenazah adalah laki-laki. Tidak, perempuan pun boleh.
perempuan juga boleh. Nah, yang kita paham ya, yang dikenal oleh masyarakat dan memang benar seperti itu, sholat jenazah ini adalah satu-satunya sholat yang tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, jadi 4 kali takbir, setelah takbir pertama baca ini dan seterusnya, akan kita sebutkan. Sama halnya dengan sholat ini, sholat jenazah adalah sholat gaib. Bedanya adalah kalau sholat jenazah itu mayitnya ada di hadapan kita. Tapi kalau sholat gaib itu mayitnya jauh, di Surabaya misalnya, atau di luar negeri misalnya. Nah itu namanya sholat gaib. Kita mendengarkan kabar bahwasanya kerabat kita meninggal di sana, atau ada kenalan kita, teman baik kita meninggal di sana misalnya. Nah kita tidak datang ke sana, kita menyolati di sini. Itu namanya sholat gaib. Sama, teknis dan pelaksanaannya sama. Bedanya hanya itu. Kalau jenazah mayitnya atau jenazahnya ada di depan kita, kalau sholat gaib ini mayitnya jauh di sana. Kalau di desa bagaimana Ustaz? Ya kalau di desa ya desa tetangga maksudnya, ya jangan sholat gaib, datangin. Atau misalnya tetangga RT misalnya, tetangga gang sebelah misalnya, ya ini bukan disolati gaib tapi didatangi. Nah, seperti itu. Jadi kalau sholat gaib ini jauh, ada jarak tempuhnya, seperti itu. Nah, minimalnya sholat jenazah ini adalah yang pertama niat, tentunya niat sebagaimana ibadah yang lain, niat melaksanakan sholat atas mayit. Usolli ala hadhil janazati atau hadzal mayyit misalnya, lillahi ta'ala, bisa kalau mau bahasa seperti itu. Tapi kalau kesulitan ya sudah, pokoknya niat dalam hati bahwa dia mengerjakan sholat jenazah mayit yang ada di depannya itu. Kemudian takbir, jadi niat ya, takbir yang pertama, takbiratul ihram, Allahu akbar, itu bareng dengan niatnya. Setelahnya membaca surat Al-Fatihah. Di setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Dan seperti yang sudah pernah disampaikan, ketika membaca Al-Fatihah ini harus diperhatikan hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, ini harus diperhatikan. Ada 7 ayat, tasydidnya jangan sampai ketinggalan, panjang pendeknya jangan sampai tertukar. Kemudian juga makhrajnya jangan sampai keliru. Ya. Karena ini merupakan rukun. Dan dikerjakan dalam kondisi berdiri. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Bacanya sendiri-sendiri, imamnya baca sendiri, makmumnya baca sendiri. Tapi kalau seandainya dia tidak mau berdiri, ya, karena memang dia cacat fisik misalnya, atau sakit kakinya habis kecelakaan misalnya, ya sudah, sholat dalam kondisi duduk bisa. Kemudian setelah itu takbir lagi, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian setelahnya baca sholawat Nabi. Bisa paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, bisa. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bisa. Atau bisa juga sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Salat Ibrahimiyah yang kita hafal itu, yang dibaca pada saat tahiyat, itu bisa seperti itu. Tapi kalau pengen ringkas ya bisa paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang keberapa ini? Yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa khusus bagi mayit, supaya mayit ini diampuni, supaya mayit ini diberikan tempat yang nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bisa kalau mayitnya laki-laki berarti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling ringkas. Kalau mau panjang ya silakan dihafal sendiri nanti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya satu laki-laki. Kalau perempuan diganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu kalau mayitnya perempuan. Kemudian setelahnya takbir lagi Allahu Akbar, kemudian salam. Atau bisa juga sebelum salam baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Boleh.
Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, setelahnya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salam. Sudah selesai, simpel. Dan ketika melaksanakan sholat jenazah seperti ini atau sholat gaib ini, disunahkan untuk memperbanyak soft. Jadi walaupun misalnya ini ya panjang, misalnya mayatnya di sini satu baris, orangnya yang sholat cuma satu baris, dijadikan dua baris. Disunahkan untuk memperbanyak soft. Dan perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang sudah pernah disampaikan, ya itu juga merupakan syarat di sini dalam sholat jenazah. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat. Lah, kalau di sini waktunya kapan, Ustaz? Kalau ada yang bertanya, bagaimana? Waktunya adalah ketika mayatnya sudah siap. Kalau mayatnya belum siap, ya berarti belum bisa disolati. Jadi mayat misalnya baru ada kabar datang misalnya, belum dimandikan, tidak bisa disolati. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Jadi kapan masuk waktunya sholat jenazah ini? Kalau mayatnya sudah siap. Kalau belum siap ya berarti jangan disolati terlebih dahulu. Itu terkait sholat jenazah atau sholat gaib. Yang kewajiban keempat adalah memakamkan atau menguburkan mayit. Nah, ini ada batas minimal, ada kewajiban minimal yang harus dikerjakan. Apa itu? Bikin galian sekiranya menyimpan bau mayit, ya, tidak sampai terendus oleh binatang buas sehingga nanti dimakan, atau baunya ini keluar sehingga mengganggu yang hidup. Jadi sekiranya dibikin lubang yang menyimpan bau dan melindungi mayat tersebut. Karena kan kadang ya, misal mungkin ada di antara kita yang di rumah misalnya menemukan bangkai binatang, bangkai kucing misalnya, mati. Bangkai kucing mati. Kalau misalnya dikubur dan kurang dalamnya kurang, itu kan masih bau kan? Nah, sama, manusia juga seperti itu. Manusia juga seperti itu. Oleh karenanya minimalnya ketika menguburkan itu adalah dibikin galian sekiranya menyimpan si mayit, melindungi si mayit tidak sampai terendus oleh binatang buas kemudian dimakan, dan juga menyimpan bau si mayit tidak sampai baunya keluar. Itu minimalnya seperti itu. Tapi kalau mau sempurna, maka sunnahnya adalah membikin lubang orang berdiri kemudian dia melambai. Nah, kira-kira 2,5 meter kurang lah, atau kurang dari 2,5 meter. Jadi orang berdiri kemudian tangannya seperti ini, sedalam itu. Itu kalau pengen bikin lubang. Kemudian sekiranya cukup buat orang yang nanti menurunkan dan orang yang menolong, menadah di bawah. Ya 2 meter kali 1 meter mungkin, seperti itu. Ukurannya kira-kira segitu. Dengan tinggi tadi, jadi 2 kali 2 meter kali 1 meter kali ini tingginya tadi itu, seukuran kurang lebih 2,5 meter, kurang dari 2,5 meter. Sunnahnya seperti itu. Dan dalam bikin lubang ini ada 2 metode. Ada metode letter L kayak gini. Saya gambarnya. Jadi katakan ini permukaan tanah, masuk nggak di kamera itu? Ya. Katakan ini permukaan tanah, dibikin lubang. Kalau memang tanahnya itu tanah kuat, dibikin lubang seperti ini. Bikin lubang, kemudian dibikin lubang di sini. Nanti mayatnya taruh di sini. Kemudian setelahnya dikasih papan di sini, sudah ditimbun tanah. Ini kalau tanahnya kuat, nggak mudah longsor. Tapi kalau tanahnya mudah longsor, maka dibikin seperti ini. Jadi lubang, kemudian lubang lebih kecil, mayatnya taruh sini, dikasih papan, kemudian sudah ditutup dengan tanah. Itu kalau tanahnya mudah longsor, tanahnya gampang runtuh, seperti itu. Jelas nggih Ibu-ibu? Kalau bapak-bapak insya Allah berpengalaman, karena biasanya yang ngurusin kayak gini bapak-bapak. Jadi ini bikin lubangnya seperti ini. Kemudian ya, mayatnya ini juga perlu diperhatikan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, jadi ini adalah kewajiban terkait mayit. Ada 4 tadi,
memandikan, mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Dan untuk penguburan ini perlu diperhatikan, menguburkan ini ketika pemakaman itu adalah pemakaman Islam, maka orang yang non muslim atau orang murtad itu tidak boleh dimakamkan di situ. Jadi ini hukum syariat adalah bahwa pemakaman umat Islam itu tidak boleh dicampur dengan pemakaman selain orang Islam. Hukum syariat seperti itu. Kenapa? Ya karena pemakaman orang Islam. Kalau non muslim jangan dimakamkan di situ. Dimakamkan di pemakaman pribadi misalnya, atau di pemakaman yang seagama dengan dia, seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab sholat. Nah, insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kita ini menjelang Ramadan, kita akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berlaku terkait puasa untuk menyambut bulan Ramadan dan segala hal yang terkait di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mungkin.